kebersamaan 5장 hidup dengan 10절과 Dia. 11절 두 1 절을 Tesalonika 한 5 목소리로 ayat 합독하도록 10 합니다. sampai 11. 5장 Mari kita baca 10절과 bersama-sama. 11절. Yang sudah 시작. mati untuk 예수께서 kita, 우리를 위하여 supaya 죽으사 entah kita 우리와 하여금 berjaga-jaga, 깨어있든지 entah kita 자든지 tidur, 자기와 kita 함께 hidup 살게 bersama-sama 하려 dengan 하셨느니라. Dia. Karena 그러므로 itu, 피차 nasihatilah 권면하고 seorang 서로 덕을 akan yang 세우기를 lain, 너희가 하는 dan 것 saling 같이 membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 우리가 지도자라고 할때 Ketika kita mengatakan pemimpin, terlintas di pikiran kita kata-kata yang baru, seperti elit, bos, dan leader. Berbicara mengenai elit, berarti seorang harus menjadi master di satu bagian tertentu, sehingga itulah ia menjadi seorang yang sukses. 두 번째, 보스라고 하는 그 명칭은 자신이 속한 그룹, 자신의 틀, Bos adalah pemimpin dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang memiliki kuasa. Mereka akan bergerak maju demi kelompok untuk keuntungan kelompoknya. Tetapi jika ada salah satu dari anggota tersebut membuat kerugian bagi perusahaan, pasti bosnya akan memecat. Leader adalah orang yang menciptakan kebersamaan, kesatuan, dan memberikan motivasi. Dari penjelasan di atas, kita pasti terbiasa menjadi leader. 보스보다 엘리트보다 리더가 돼야 된다라는 것들은 우리가 익히 알고 있겠죠. 그런데 Tetapi yang paling penting, apakah elit, bos, dan leader adalah orang yang bisa menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak? 중요한 이야기입니다. 내가 리더인데 쓰임을 못 받는다면, 내가 보스인데 쓰임을 받지 못한다면, 내가 한 분야의 Elit, bos, dan leader, jika tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, itu sama sekali tidak ada gunanya. 우리가 가진 부분들이 장점이든 단점이든 하나님이 시급하게 보시는 부분. Semua orang pasti memiliki sisi baik dan buruk. Sisi apapun dalam diri kita, saat Tuhan melihat arah kita sesuai dengan Tuhan, saat itulah Tuhan akan memakai kita. Memang, elit, bos, dan leader memiliki posisi penting. Walaupun kita tidak berada dalam posisi penting ini, tetapi saat kita memiliki satu fokus yang sesuai dengan Tuhan, saat itulah Tuhan akan memakai kita menjadi murid yang menginjil. 아멘. 서론이 중요하겠죠. 전도 제자라 함은 내가 가지는 장점을 통하여서 하나님의 사심을 드러내고 전도 제자라 함은 나의 단점을 통하여서 bukan mencari orang yang hebat untuk menjadi murid yang menginjil, tetapi melalui hidupnya muncul dan nampak kemuliaan Tuhan. Inilah kehidupan murid yang menginjil. Melalui sisi baiknya membantu pekerjaan Tuhan, dan sisi buruknya bisa dijadikan dorongan untuk bergantung kepada Tuhan. 말씀을 읽는 것이 아니라 말씀을 삶으로 살아내는 사람을 전도. Satu hal lagi yang harus diingat, murid yang menginjil bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi yang melakukan firman tersebut di dalam kehidupannya. Kita harus mulai bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hidup saya dapat dipakai untuk penginjilan dunia atau tidak? Murid yang menginjil selalu menyerahkan kehidupan rohaninya, sisi baiknya, dan sisi buruknya kepada Tuhan untuk dipulihkan, sehingga kehidupan rohaninya selalu terjaga. Bukanlah jawaban yang menjadi hal utama, tetapi haruslah keadaan rohani. Jika keadaan rohani kita terjaga, pasti kehidupan kita tersistem melalui firman dan doa. Ingat, kondisi rohani kita haruslah yang paling utama daripada jawaban.
Kondisi rohani kita akan terjaga melalui firman dan doa. Karena itu, kehidupan kita ada di dalam kebenaran dan tersistem. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai seorang murid yang menginjil, yaitu dengan mengingat kata-kata ini. Pertama, dunia. Kedua, zaman. Ketiga, generasi masa kini. Keempat, ladang. Kelima, generasi masa depan. 전도 제자는 전도를 잘하는 사람이 전도 제자가 아닙니다. 삶으로 말씀을 살아내는 사람이에요. 그것이 단점이든 그것이 장점이든. Kata-kata ini sekarang sedang dikuasai oleh 3 organisasi, New Age, Formation, dan Illuminasi. 세대, 현장, 후대. 이 5가지 상태와 흐름을 반드시 확인해야 됩니다. 왜요? 이 5가지를 멸망으로 인도하기 위해서 3단체가 활동하고 있기 때문에. 3단체가 3 organisasi ini mulai mengontrol dunia, zaman, generasi masa kini, ladang, dan generasi masa depan. Bagaimana cara kerja 3 organisasi ini menghancurkan zaman ini? 지금 무엇을 하고 있다고요? 3단체가 매일 Yang mereka lakukan setiap hari berkumpul di gedung besar atau sering disebut juga loji. Yang mereka lakukan adalah mendalami teori mereka. Mereka berkumpul setiap hari di tengah-tengah kesibukan mereka. Tetapi coba kita lihat keadaan kita saat ini. Sangat sulit untuk berkumpul dan beribadah. 매일 그래서 모여지는 멤버 가운데 Karena mereka yang selalu berkumpul dan mengajarkan teori mereka, sehingga sistem mereka pun menjadi kuat. Karena itu, mereka yang mempunyai pengaruh di dunia ini mendukung dan mendorong generasi penerusnya di masa depan supaya memiliki posisi penting di zaman ini. 매일 그럼 매일 모여서 이들은 뭘 합니까? Apa yang mereka lakukan saat berkumpul di loji atau gedung besar? Meditasi. Dengan meditasi, mereka memasukkan roh jahat ke dalam tubuh pengikutnya, sehingga mereka tertipu dengan ketenangan yang palsu. 보면 우리나라 구로에 자리를 잡고 큰 핵을 그었던 Kalau gereja tidak memiliki arah yang benar, maka akan memasukkan roh dunia atau pengajaran sesat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kepada jemaat. Dengan demikian, gereja-gereja akan melakukan kesembuhan menggunakan air, minyak, dan lain-lain. Melalui ini mujizat bisa terjadi, sehingga banyak orang menjadi percaya akan hal ini. Tetapi harus disadari, roh jahat pun sedang bekerja dengan hal-hal ini. 단어 하나하나를 잘 새겨보고만 할 우리 전도자답게 딱 마음에 담아야 됩니다. 아, 이들은 몰입시키는구나. 어디에? 다른 세계가 체험될 만큼. Bahkan 3 organisasi ini menguasai pikiran para pengikutnya, sehingga pengikutnya mengikuti dan terjebak dalam keadaan ini dan menjadi percaya. Harus diketahui, ketika roh jahat masuk dan menguasainya, diri sendiri tidak menyadari akan hal ini. 이렇게 끌고 가잖아요. 그래서 자기 삶이 어디로 귀속되도록 만드냐면 문화로, 어떤 문화? 귀신 문화로 딱 되도록. 매일 회당에서 Pada akhirnya, hidupnya mengikuti kegelapan dan menjadi pengikut setan. Tetapi yang paling dikasihani adalah dirinya sendiri, yang tidak mengetahui akan keadaan rohani yang dikuasai iblis. 방법은 어떻게 합니까? 생각이 멈추도록. 사람은 영적인 존재이기 때문에 Pada saat melakukan meditasi, mereka akan mengosongkan pikiran dan saat itulah iblis masuk dan menguasainya. 근데 건강한 사람들이 갑자기 이렇게 기절한다 할 때 기절
Ini seperti seseorang yang kerasukan setan. Mereka tiba-tiba pingsan dan kehidupan mereka mulai dikontrol oleh roh tersebut. Dan mereka memiliki kepribadian yang lain sebab roh jahat yang menguasai mereka. 사람마다 말도 안 되는 일을 보면 뭐라 그래요? 기절초풍한다 그러잖아. 거기에요. 그리고 너무 맛있는 걸 먹을다. 뭐라 그래요? 기가 막힌다. 거기. Ciri-ciri orang yang dikontrol setan pasti pikirannya kosong. Kehidupan bukan selayaknya manusia dan bahkan tidak mengetahui kebenaran siapa yang mengontrol hidupnya. 이걸 어떻게 하도록요? 깊은 호흡 속으로 들어가도록. 왜 자꾸 이런 말을 합니까? Kenapa saya membicarakan hal ini? Karena pada hakikatnya Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kita. Tetapi karena iblis, 3 organisasi tadi, dan pengajar sesat yang menguasai manusia dan memperbudak manusia sehingga tidak menikmatinya. 너무너무 중요한 단어들이 많잖아요. 그런데 우리는 이런 부분들에 관심조차 없는. Di zaman ini, dunia dikontrol oleh meditasi yang mengarahkan manusia kepada kemampuan diri sendiri, meninggikan dan berfokus pada diri sendiri. Bahkan melalui meditasi, orang diarahkan untuk mengosongkan dirinya, menurunkan semua yang ada di dalam pikirannya, supaya mereka merasakan kebahagiaan. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Ketika manusia mengosongkan pikirannya, roh jahat akan masuk dan mengontrolnya dan akan mengarahkannya kepada hal-hal dunia seperti kekayaan, kesuksesan, dan berbagai tawaran dunia. Bahkan mereka berpikir dengan memiliki segalanya membuat banyak orang mengikutinya. Banyak anak Tuhan yang pikirannya bercampur antara keinginan roh Allah dan keinginan daging. 이러니 이걸 알고 미혹하는 단체가 계속 생기지 않습니까? 어느 만큼요? 돈 되는 일이라면 복음이고 Karena keadaan manusia yang seperti ini, sehingga banyak dikuasai oleh 3 organisasi, ajaran sesat dan nabi palsu. Ada sebuah kisah nyata, saya pernah masuk ke salah satu gereja. Tetapi ada yang aneh, karena di gereja tersebut tidak ada salib, tetapi ada batu yang besar di tengah-tengah. Dan mereka mengatakan berkat batu ini ada kekuatan. Saya sangat kaget mendengar hal ini. Ini yang sedang terjadi dengan gereja-gereja saat ini. Gereja-gereja terjebak dengan teologi yang salah. 그냥 웃고 말자는 식으로 이야기를 했더니 그분은 굉장히 심각하게 받아들이더라고. 다시 이야기합니다. 사랑 우리 가족 여러분, 미혹을 넘어 순수 복음을 어떻게 만든다고요? 혼합되게. 그래서 복음이 복음으로 끝나야 되는데 미혹되게 혼합되게 해서 jika kita tidak hidup dalam kebenaran, saat itulah kita akan mengikuti hal-hal yang salah. Dan jika kita tidak berfokus kepada Injil, maka kita akan terikat kepada hal yang lain, seperti kesuksesan, kekayaan, dan uang. Banyak yang tidak menyadari kenyataan rohani. 이걸 의학이 알겠어요? 과학이 알겠어요? 경험이 알겠습니까? 자, 보세요. 하나님께서 저와 여러분들 Tuhan memanggil kita untuk menginjili seluruh dunia. Amin. Tetapi kenyataannya kita mengikuti kepada hal-hal dunia, sehingga kita memegang kepada 3 hal, yaitu hal yang bersifat sementara, kedua, hal yang terlewatkan, dan yang ketiga, hal yang tidak dipulihkan. Sebenarnya, kita dipanggil untuk menginjili seluruh dunia.
Tetapi kita hanya berputar pada hal-hal yang bersifat sementara, sehingga kita tidak dapat melihat rencana besar Tuhan. Ini semua karena kita memiliki kerangka yang salah. Kita tidak masuk ke dalam rencana Tuhan, sehingga manusia terjebak kepada uang, kesuksesan, dan lain-lain. Karena itulah kita tidak lagi berfokus dan tidak peduli kepada misi atau penginjilan seluruh dunia. Walaupun kerangka ini belum pulih secara total, tapi harus disadari, kita adalah anak Tuhan yang merupakan tokoh untuk penginjilan seluruh dunia. Dan harus diingat, di dalam kita ada Roh Allah, sehingga setiap masalah pasti ada solusinya. 더 중요한 것은 지나가는 일에 모든 인생의 승부를 걸어요. 그냥 놔두면 다 지나가는 일들인데 영원한 일 말고 Tuhan telah memberikan identitas sebagai anak Tuhan. Tetapi karena banyak hal yang menjadi fokus kita, sehingga kita membuang banyak waktu karena memegang hal yang salah, sehingga hal yang paling penting terlewatkan. Oleh karena itu, kita harus memegang intisari dari firman hari ini. Coba pikirkan hal kekal yang kita nikmati, yaitu Tritunggal, with, oneness, dan Immanuel, kebersamaan, kesatuan dengan Tuhan, dan berkat penyertaan. Dimanapun kita berada, kerajaan Allah akan turun. Kita harus sadar, latar belakang neraka sudah tidak menguasai kita, karena identitas kita telah diubahkan. Elit, bos, dan leader, walaupun memiliki kuasa, tetapi tidak dapat mengubah latar belakang rohaninya. Jadi, mulai saat ini, nikmatilah identitas, latar belakang rohani, kerajaan Allah, dan pimpinan Roh Kudus. Maka pemulihan dan penyembuhan terjadi. Mulai sekarang, identitas, latar belakang kita mengikuti arus rohani dan penyembuhan secara rohani. Jika hal ini terjadi, hidup kita akan memulai dengan benar. Sebuah contoh, kodok yang berada di dalam sumur. Ia merasa itu dunianya, padahal sumurnya sangat kecil. Jika ia keluar dari sumur itu, ia akan melihat dunia yang lebih besar. Banyak kita terjebak seperti kodok yang hanya bisa melihat hal kecil, sehingga tidak dapat melihat hal yang besar di dalam Tuhan. Harus diingat, kalau arah pandang kita ke arah rohani, maka cara pandang kita pun berubah ke hal-hal rohani. Kalau arah kita ke arah jasmani yang selalu mengandalkan kekuatan sendiri, usaha, dan juga kemampuan diri sendiri, walaupun cara dan langkah kita benar, Tuhan tidak akan mengambil bagian dalam hal ini. Saudara-saudari, sebenarnya kita telah memiliki segalanya, yaitu identitas sebagai anak Tuhan dan jawaban doa. Tetapi pandangan kita salah, maka hal yang kekal terlewatkan. Saya harap kita tidak memegang hal yang sementara, hal-hal yang terlewatkan, dan hal yang tidak kita pedulikan. 3단체가 쓰고 있는 5가지. 두 번째가 내가 서 있는 위치가 어딘지 반드시 확인해야 된다. 첫 번째, 3단체가 쓰고 있는 5가지 단어, 그 흐름, 방향을 확인해라. 두 번째, 내가 서 있는 위치가 어딘지 반드시 확인해야 된다. 조금 엘리트들이라고 이야기할 수 있는 뒤에 사자가 붙는 분들이 모인 모임에 초창기여서 그런지 많이 모이진 않았어요. 한 20여 명, 30여 명. 그 모임의 자리에 목사님이 이렇게 하시더라고요. 식사하자고 하는 모임이기도 하고 좀 이렇게 유대관계 또 인맥 여러 가지들을 처음 시작하는 첫 매듭, 첫 단추적인 개념인데 그래도 유 목사님이 메시지를 간단하게 Sebuah kisah,
ada sebuah perkumpulan kelompok elit sekitar 20 orang, terdiri antara dokter dan para hakim. Mereka mengundang pendeta senior untuk makan bersama. Tetapi sementara makanan disajikan, pendeta senior berkata, "Perkumpulan ini merupakan bagian yang penting. Tetapi ada seseorang yang dikasihani." Saat mendengar hal ini, mereka saling memandang satu sama lain dan berbisik sambil berkata, "Siapa yang harus dikasihani?" 불쌍한 사람은 세계 복음화 때문에 부름을 받았는데도 불구하고 경제적으로 Jika kita berpikir, mereka semua orang-orang elit yang mempunyai pengaruh. Pendeta senior mulai berkata, orang yang dikasihani bukanlah anak Tuhan yang memiliki mandat. Memang, mereka tidak memiliki uang, miskin, banyak sakit penyakit. Tapi mereka tidak perlu dikasihani. Yang perlu dikasihani adalah orang yang walaupun memiliki segalanya di dunia ini, tetapi tidak menyadari pentingnya ibadah, tidak rindu firman Tuhan, dan memiliki kehidupan rohani yang kering. 왜 그렇습니까? 하나님은 반드시 Tuhan pasti memberikan jawaban dan memimpin kita dari firman-Nya. 하나님은 나를 말씀대로 응답하시기를 소원하시는 분이십니다. 창세기 18장 18절 19절에 보니까 하나님이 아브라함을 부르신 Seperti dalam Kejadian 18 ayat 18 dan 19. 뭐라고 말씀하십니까? Melalui firman ini, Tuhan menjelaskan maksud Tuhan memanggil Abraham. Demikian pula kita saat ini. 그런데 이 부분에 대한 기대도 없고 이 부분에 대한 소망도 없고 그러니 어떤 인생을 살까요? 늘 머리를 써야 되고 늘 계산을 해야 되고 제가 유 목사님이 하셨던 말씀 Pendeta senior saya selalu berkata, sekali saja Roh Kudus memimpin dan memenuhi kita, maka segala masalah pasti menemukan jawaban yang membawa kita mencapai kesuksesan rohani. Kalau kita belum mengalami hal ini, berarti kita belum menikmati kepenuhan dan pimpinan Roh Kudus. Maksud dari kepenuhan Roh Kudus adalah Injil dan firman yang menjadi milikku dan menjadi kepunyaanku. 사랑하는 우리 가족 여러분, 제가 지난번에도 표현드렸습니다. 성령 인도는 타이밍, 어제 가야 됩니까? 오늘 가야 됩니까? 내일 가야 됩니까? 성령 인도는 방향성, 오른쪽입니까? 왼쪽입니까? 이 두 가지를 가지고 성령의 인도라고 자꾸 표현을 하는데 성령의 인도가 이 두 가지가 맞죠. 어느 타이밍이냐, 어느 방향이냐 이것도 중요하지만 성령 인도의 가장 중요한 건 뭐라고요? 살리는 거라고요. 살리는 것 때문에 어제 가야 되는데도 불구하고 오늘 갈 수 있다면, 살리는 것 때문에 오늘 가야 되는데도 불구하고 내일로 미룰 수 있다면, 살리는 것 하나 때문에 오른쪽을 포기하고 왼쪽으로 갈 수 있다면 그것이 성령의 인도다. 왼쪽으로 가냐 오른쪽으로 가냐 방향이 중요한 것이 Saudara-saudari, 아니라 pimpinan Roh Kudus artinya kita harus mengikuti waktu dan arah dari Tuhan. Bukan berarti waktu dan arah yang kita buat salah, tetapi waktu dan arah dari Roh Kudus akan menuntun kita ke hal yang tepat sehingga memulihkan orang lain. Jadi, inti dari Injil adalah pemulihan. 가족 여러분, 마음에 꼭 담기를 예수 그리스도 이름으로 축원합니다. 자꾸 성령의 인도를 받지 못하면 머리를 써야 되고 계산해야 되고 따져야 되고 얼마나 고달픈 인생이 되겠습니까? Saudara-saudari, kita harus menyimpan hal ini dalam hati kita. Karena kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Tuhan,
maka firman tidak akan tergenapi dalam hidup kita. Coba pikirkan, jika firman ini tergenapi dalam hidup kita sehari-hari, dan orang yang melihat kehidupan kita pun mengalami pemulihan, bagaimana rasanya? Jadi, seperti hal ini, rohani kita harus diisi penuh dengan Roh Kudus, sehingga masalah datang, masalah bukanlah masalah. Bahkan latar belakang, kondisi ekonomi yang buruk sekalipun tidak mempengaruhi hidup kita. Kita yang menikmati kehidupan rohani ini akan mempengaruhi keadaan dan level rohani kita kepada orang lain. Misalnya, Tuhan mati dan tidak bangkit, maka kita tidak perlu berdoa. Kita tidak butuh pimpinan Roh Kudus, sehingga kita bisa saja mengikuti cara dunia, bagaimana mendapat uang, bagaimana mencapai kesuksesan. Bahkan kita tidak perlu hidup baik, jujur, karena Tuhan kita mati, sehingga kita bisa mengikuti cara hidup orang yang belum percaya. Tetapi berbeda, kita tahu Tuhan kita hidup sehingga kita bebas dari segalanya. 첫 번째는 예수님이 나귀를 타고 어디에 들어가세요? 예루살렘 성에. 두 번째 에피소드는 그 다음날 예루살렘에 들어가셨다 나오시면서 길에 뭘 보냐면 무화과 나무를 봐요. 그 무화과 나무를 보고 다가가서 열매가 있는가 하여 갔더니 잎이 풍성한 무화과 나무를 보시고 열매가 있는가 하여 갔는데 열매가 맺히지 않았어요. 그랬더니 예수님이 그 무화과 나무를 뭐하죠? 저주를 하십니다. Kalau kita lihat dalam Markus 11, kita akan mendapat 3 episode. 그래서 어떤 에피소드가 주어집니까? 예수님께서 Episode pertama, 성전을 채찍을 가지고 정화시킵니다. Yesus dielu-elukan. Markus 11 ayat 1. Ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem dan menaiki keledai muda, orang-orang melihat dan berteriak, "Hosana, Hosana." Setelah itu, Yesus melanjutkan perjalanannya. Episode kedua, ia mengutuki pohon ara. Markus 11 ayat 12. Ketika Yesus dalam perjalanan dan melihat pohon ara yang rimbun daunnya, sesampai di sana, ia tidak menemukan buah dari pohon ara, dan ia pun mengutuki pohon tersebut. Ketiga, Yesus menyucikan bait Allah. Selesai dari kisah pohon ara, ia melanjutkan perjalanannya, dan saat itu ia melihat orang-orang yang berdagang. Ia mengusir orang-orang tersebut. Selesai dari penyucian bait Allah, Yesus kembali dan mereka melihat pohon ara telah mengering. Setelah itulah Petrus ingat akan kejadian di episode kedua. Petrus bertanya, dan apa jawaban Yesus? Mari kita baca bersama-sama. Markus 11 ayat 22 sampai 23. 22절, 23절, 25절까지. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku percaya kepadamu. Sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampakkanlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." 서서 기도할 때 아무에게나 혐의가 있거든 용서하라. 그리하여 하늘에 계신 너희 아버지께서도 너희 허물을 Tahukah Anda, setahun sekali pohon ara akan berbuah. Buah pertama akan keluar sekitar Maret atau April. Bulan kedua sekitar Agustus atau September. Jika berbuah pada bulan Maret atau April, pasti buahnya tidak besar dan tidak manis, karena berbuah dari ranting yang lama atau tua. 먼저 열매를 맺고요. 그다음에 8, 9월 달 또 열매를 맺어요. 두 번 열매를 맺는데 3, 4월에 열리는 무화과는 이른 가지에서 열린다라고 표현해요. 그 말은 뭐냐면
오래된 가지에서 열리는. 그러다 보니까 열매가 그렇게 크거나 또 튼실한 맛있는 그런 열매보다는 단순하게 오래된 가지에 저장돼 있던 영양분으로 열리는. 반대로 8, 9월에 열리는 열매는 무르익은 열매라 그래요. 이때 열매가 제대로 된 열매가 되겠죠. 그런데 지금 오늘 11장에 아직 무화과 나무에 열매가 열리지 않았다는 것은 Tetapi 매돌달이라는 jika berbuah 개념일까요? di bulan Agustus atau September, 3, 4, pasti 5. buahnya enak dan besar pula. 그런데 Jadi dapat diperkirakan bahwa buah tersebut berbuah sekitar bulan Maret atau April. Mengapa saya mengatakan demikian? Mari kita baca bersama-sama Markus 11 ayat 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Sebab memang bukan musim buah pohon ara. Dari firman tersebut telah kita baca, terdapat kata penting, yaitu waktu. 예수님이 길을 가시다가 무화과 나무를 보시고 Seperti cerita tadi yang menjelaskan Yesus tidak menemukan buah pada pohon ara. Jadi diperkirakan Yesus melewati tempat itu sekitar bulan 3 atau 4. Ini juga diperkuat dengan kata waktu yang digunakan dalam Markus 11 ayat 13 tadi. Ketika saya melihat dari Alkitab bahasa asli, kata waktu tidak menggunakan kronos, tetapi kairos. Kronos untuk menerangkan waktu secara umum, sedangkan kairos periode waktu tertentu atau menerangkan kejadian yang penting. 때, 시간. 이 단어는 두 가지 단어다. 첫 번째, 일반적인 Kata waktu jika ditelusuri dari bahasa asli tadi ada dua, kronos dan kairos. kairos. Karena keterangan waktu dari dua kata ini memiliki pengertian yang berbeda, maka kronos berbicara mengenai peristiwa yang selalu terjadi, sedangkan kairos menunjukkan waktu tertentu ketika Tuhan campur tangan. Penggunaan kata kairos bukan untuk menjelaskan dua bagian penting tentang waktu untuk berbuah ataupun untuk berbicara hal rohani mengenai kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Sebenarnya pohon ara belum waktu untuk berbuah, dan secara rohani Yesus pun belum waktunya untuk disalibkan. Makanya menggunakan kata kairos. Pohon apakah yang seharusnya tidak berbuah tetapi berbuah? Untuk mengetahui itu kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 20. 고린도전 15장 20절. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 이 부분을 정리하고 가야 됩니다. 시간이 많이 지나가고 있지만 우리 가족 여러분, 일반적인 시간적 개념으로 열매들 타이밍이 아니에요. 두 번째, 영적으로도 예수님께서 십자가를 지실 시간도 아닙니다. 그런데 중요한 부분 두 부분. 첫 번째는 무화과 나무의 사명은 뭐죠? Penting diambil yaitu yang 두 sulung. 번째는 Kalau kita melihat secara rohani, pasti berbuah. Siapa yang akan berbuah? Di zaman ini, begitu gelap, tidak ada lagi kemurnian, baik agama dan juga budaya.
Semua telah bercampur. Generasi muda pun tidak mengetahui arah hidupnya. Dalam Yohanes 12 ayat 24 ada kata penting, satu biji. 그들을 향해서 하나님 자신이 직접 대속 제물로 오셔서 뭘로 오십니까? 한 알의 미랄로. 그 미랄로 오셔서 땅에 떨어져서 어떻게 하십니까? 썩게 돼. 죽게 돼. Karena keadaan manusia yang seperti ini, Yesus datang ke dalam dunia menjadi seperti satu biji dan menjadi yang sulung, yang mati, supaya menghasilkan banyak buah. Inilah yang Yesus kerjakan melalui kematiannya untuk menghasilkan buah. Di manakah buahnya? Sekarang ada di sekitar kita, yaitu Roh Kudus. Seperti kisah tadi dalam Markus 11. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ia dielu-elukan dengan berkata, "Hosana, Hosana." Tetapi mereka tidak menyadari ia adalah penyelamat manusia. 다르게 이야기하면 앞전에 지금 중요한 모임에 저희 서승대신 목사님이 했던 서주 불쌍한 사람, 뭐에 대한 게 없다고요? 기대가 없다고요. 뭐에 대한? 말씀에 대한. 뭐에 대한? 말씀 성취에 대한. 뭐에 대한? 말씀의 역사에 대한. Dan seperti perkataan pendeta senior mengenai kelompok elit, bos, dan leader, orang yang dikasihani adalah orang yang tidak menyadari rahasia dari ibadah, yang tidak memiliki kerinduan akan firman Tuhan dan kekeringan secara rohani. Demikian pula kita saat ini. Sebenarnya Tuhan telah memberikan berkat kepada kita, tetapi kita tidak menyadari akan fakta rohani seperti yang terjadi di kota Yerusalem dan orang elit. Bahkan kita terjebak dalam waktu Kronos dan tidak melihat Kairos. Waktu yang dimaksudkan Alkitab adalah pengalaman kita dengan Tuhan, tetapi banyak orang terjebak dengan keadaan saat ini. 여러분들이 마가복음 11장을 읽어보면 알겠지만 예수님께서 지금 무화과 나무에게 저주하신 내용은 Kita baru saja membaca Markus 11. Yesus mengutuk pohon ara. Mau mengajarkan kita, Yesus datang bukan untuk mengutuk, tetapi menjadi hakim yang akan mengadili. Kalau dipikir-pikir, apa untungnya Yesus mengutuk pohon ara? Bukan maksudnya secara harafiah. Ini maksudnya kita semua akan diadili kalau kita tidak hidup berbuah, tetapi hidup yang seperti kehidupan orang yang belum percaya. 자, 보세요. 마가복음은 뭘로 기술되어 있냐면 구조가 샌드위치 구조예요. 샌드위치 구조 뜻이 뭘까요? 샌드위치를 감싸고 있는 빵이 중요합니까? 아니면 그 안에 내용물이 중요합니까? 내용물이 중요하다 그랬죠. 마가복음은 샌드위치적 구조와 함께 어떤 방법으로 마가복음이 기술되어 Inti dari 있냐면 Markus 조금 11, 어려운 단어인데요. Pertama, 방법론적 설명법이라 그래요. masuk ke Yerusalem dan dielu-elukan. Kedua, mengutuk pohon ara. Yang ketiga, menyucikan bait Allah. Dan keempat, pohon ara mengering. Hal penting dari keempat hal ini adalah Yesus menyucikan bait Allah. Karena saat itu Yesus berkata, dalam 3 hari ia akan meruntuhkan bait Allah, sehingga membuat kegaduhan kepada orang-orang yang ada di sana. Mereka berkata, bagaimana bisa ia meruntuhkan bait Allah dalam 3 hari, sedangkan pembangunannya saja selama 48 tahun. Maksud Yesus bukanlah pembangunan fisik dari bait Allah, tetapi ia berbicara secara rohani, bahwa ia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Inilah pembangunan bait Allah secara rohani. 성전을 헐라 내가 3일 만에 다시 세우겠다. 사람들은 뭔 소리야, 지금 48년째 지금 성전을 건축하고 있는데 이걸 헐고 어떻게 3일 동안 지어? 말도 안 되는 소리를 하고 있어. 그런데 예수님은 자기 자신의 육체를 가리킵니다. 뭘 이야기하려고 지금 계속 이야기합니까?
성경의 모든 포인트는 뭘 주제로 하는 겁니까? 하나님 대신 당신. 그 당신이 뭐 되기 원하십니까? 그리스도 되기 위한. 여기에 대해서 뭐 하지 않는다고요? 기대하지 않는. 여기에 대해서 뭐 하지 않는다고요? 질문하지 않는. 여러분들은 이 부분에 질문을 매일 해야 됩니다. 제자들은 질문하지 않았습니다. 어느 식당에 Jadi, inti kebenaran dari seluruh kebenaran Alkitab adalah Tuhan yang telah mengerjakan pekerjaan Kristus. Misalnya, salah satu restoran terdapat koki yang sangat terkenal dan ahli dalam memasak. Ia pun lulusan dari universitas yang sangat bagus. Walaupun ada koki terbaik, tetapi jika tidak ada tamu yang datang untuk memesan makanan, tidak ada gunanya, bukan? 뭘 이야기하는지 지금 알아듣겠습니까? 말씀에 갈급함이 없는, 말씀 성취에 대한 기대감도 없는. Maksudnya, jika kita tidak rindu akan firman Tuhan, kita tidak menyadari pentingnya ibadah dan tidak respon saat mendengar firman Tuhan, kita akan seperti koki tadi yang tidak ada gunanya. Mulai sekarang, bertanyalah mengapa saya berdoa, baca firman, dan menginjil. Ingat, jika kita bertanya, pasti ada jawabannya. Inilah yang akan menjadi kesaksian kita. 질문에 대한 답이 말씀으로 증의될 때 말씀의 성취가 보이게 됩니다. 내가 있는 위치에서 질문하고 그 질문되어진 그 Paulus pernah berkata, inilah Injilku. Demikian juga kita akan bertanya dan menemukan jawaban. Saat itulah kita akan berkata, inilah Injilku. Kesimpulannya, seperti kata-kata saya di awal, elit, bos, dan leader. Lebih penting dari posisi ini, kita harus menempatkan posisi sebagai murid yang menginjil. Inilah posisi tertinggi. Ketika hidup kita dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan, saat itulah kesuksesan yang mengejar kita. 그 전도 제자가 세 가지를 먼저 확인해야 된다. 첫 번째, 세계, 시대, 세대, 현장, 후대. 이 5가지 상태의 흐름을 확인해야 된다. 왜요? 3단체가 지고 있기 때문에. 그렇죠? 그리고 두 번째, 내가 서 있는 위치가 어딘지 반드시 확인해야 된다. 그러면서 예를 들었습니다. 불쌍한 사람이 누군지. 불쌍한 사람이. 마가복음 11장의 예를 들어서 하나님께서 너무너무 중요한 Kita semua memiliki waktu untuk menerima firman, dan saat kita tidak menyadari, saat itulah kesempatan kita akan hilang. Firman yang kita baca dalam Markus dapat menjadi kekuatan dalam hidup kita. 질문을 해야 된다. 너무너무 중요한 때가 있다. 말씀을 받아야 될 때가 있다. 그 때를 살리지 못하면 그냥 지나가고 묻히는 것이다. 이런 부분들을 말씀드렸고, 마가복음 2가지 부분을 했습니다. 샌드위치 구조도 말씀드렸고, 그 다음에 중요한 방법론적 설명이라는 표현도 말씀드렸습니다. 이런 것들을 통해서 뭐 하라고요? 하나님께 질문하는 인생들이 되기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 나머지는 다음 주 데살로니가 5장 마지막 부분과 함께 마무리하도록 하겠습니다. 기도합니다. 하나님, 내가 Mari kita berdoa. 무엇을 질문해야 되는지, Tuhan, berkatilah mulai hari ini untuk selalu bertanya kepada Tuhan apa yang saya lakukan untuk menjadi murid Tuhan yang dipakai untuk menginjili. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.